Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Agronews Indonesia. Dulu orang bilang petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Pernyataan itu ada benarnya. Sebagian besar petani dan nelayan kita hanyalah buruh kasar yang berjuang untuk bisa memenuhi hidup sehari-hari. Hampir semua anak-anak petani dan nelayan mengadu nasib di kota, sehingga impian swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Petani, peternak, dan nelayan Indonesia dapat berubah menuju kesejahteraan. Dimulai dari perubahan pola pikir para petani, peternak, dan nelayan secara konsisten dan berkesinambungan, di mana kesemuanya ini hanya dapat dicapai melalui edukasi dan media. Untuk itulah Agronews TV lahir untuk masa depan petani dan nelayan Indonesia. Agronews TV, media yang menghibur, mengedukasi, dan mentransformasi pola pikir para petani, peternak, dan nelayan agar mereka memiliki semangat dan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita semua bermimpi bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi yang berani berkata bahwa petani dan nelayan Indonesia bodoh dan miskin. Tetapi mereka adalah para pahlawan Indonesia yang pintar dan sejahtera. Impian itu dimulai dari sekarang bersama Agronews TV. Domba Batur merupakan salah satu spesies endemik asli Banjarnegara, Jawa Tengah. Asal mula domba Batur ini adalah domba turunan dari hasil persilangan antara domba ekor tipis Indonesia dengan domba merino. Budidaya domba Batur ini secara turun-temurun telah dilakukan oleh masyarakat Banjarnegara sejak tahun 1974. Dan otomatis domba ini telah menjadi milik masyarakat Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Populasi domba Batur banyak berada di Kecamatan Batur dan sekitarnya di Kabupaten Banjarnegara. Terdapat 11 kelompok ternak domba Batur yang tersebar di Banjarnegara. Masing-masing kelompok memiliki kandang komunal dengan populasi domba Batur tidak kurang dari 250 ekor. Salah satunya adalah kelompok ternak Manunggal Mandiri. Kelompok ternak ini mulai berdiri sejak tahun 1991. Pada mulanya, domba Batur di kelompok ternak ini hanya berjumlah sekitar 30 hingga 50 ekor saja dengan anggota 10 orang. Namun dengan berjalannya waktu, kelompok ternak ini kerap kali mendapat bantuan dari pemerintah. Dan kini kelompok ternak Manunggal Mandiri beranggotakan 20 orang dan memiliki total 277 ekor domba Batur. Latar belakangnya adalah untuk menambah pendapatan keluarga. Alhamdulillah sudah bisa berbudidaya domba yang lumayan banyak. Domba Batur juga merupakan kekayaan sumber genetik lokal asli Indonesia yang memiliki kualitas baik. Domba Batur ini mempunyai masa pertumbuhan yang cepat. Secara spesifik, domba Batur memiliki ciri reproduksi sebagai berikut. 1. Umur kawin pertama 10 hingga 12 bulan. 2. Umur beranak pertama 15 hingga 19 bulan. 3. Jumlah anak sekelahiran 1 hingga 2 ekor. 4. Siklus birahi 17 hingga 19 hari. 5. Lama birahi 25 hingga 35 jam. 6. Sifat keindukan bagus. Adapun ciri fisik domba Batur adalah sebagai berikut. 1. Tubuhnya besar dan panjang. 2. Kaki cenderung pendek dan kuat. 3. Domba jantan maupun betinanya tidak memiliki tanduk. 4. Kulitnya relatif tipis seperti domba Garut, kibas, atau gembel, namun bulunya tebal. 5. Warna bulu dominan putih dan menutupi seluruh tubuhnya hingga bagian muka domba.
6. Keunggulan utama domba Batur ini adalah berat badannya. Untuk domba jantan dewasa berkisar antara 90 hingga 140 kg dan domba betina 60 hingga 80 kg. Serta tinggi badan domba jantan dapat mencapai 75 cm dan betina 60 cm. Domba Batur dikenal sebagai salah satu domba yang dapat berfungsi ganda. Domba Batur merupakan jenis domba wol yang dapat menghasilkan bulu yang banyak dan bagus. Selain itu, domba Batur juga merupakan domba pedaging, menghasilkan daging yang banyak dan bagus pula. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ali Maskur, Agronews TV melaporkan. Kanari pos? Apa ini? Ini vitamin untuk burung. Vitamin Kanaripos khusus untuk induk burung kanari, darapos, parkit, dan lovebird. Emang apa aja sih manfaatnya? Pertama, fertilitas pejantan dan betina meningkat. Kedua, kualitas produksi telur indukan meningkat, begitu pula daya tetasnya. Ketiga, bahkan anakan yang menetas akan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Keempat, mengurangi resiko cacat anakan burung. Gimana cara pakainya? Campurkan 1 sendok teh Kanaripos ke 1-2 liter air minum indukan setiap hari. Mudah kan? Kanaripos, kunci sukses beternak burung. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Adalah kisah Ahmad si ayam hebat dan Betty si bebek. Kamu kok bisa disebut ayam hebat sih? Dulu aku tidak berdaya. Mau jalan aja susah. Aku bukan ayam yang hebat. Mungkin peternak yang melihara aku juga sedih melihatku seperti itu. Aku mengalami kelumpuhan. Lalu sekarang, apakah kamu sudah sembuh? Iya, sekarang aku sudah sembuh nih dari lumpuh. Ini semua karena Oselin. Oselin ini vitamin mencegah dan mengobati kelumpuhan ayam dan bebek. Hah? Yang benar itu bisa buat bebek juga? Iya, bisa. Tidak hanya mengobati, tapi juga mencegah. Kalau gitu, aku mau ya. Hei Betty, main kabur aja. Ngebon dulu ya. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Sama seperti halnya manusia, sapi juga dapat terkena luka fisik. Eits, tapi jangan takut. Kita punya solusinya. Saksikan terus ya. Ketika kita sedang memberi makan sapi dengan menggunakan arit, tidak jarang arit tersebut mengenai sapi, sehingga sapi mengalami luka yang harus segera ditangani. Hal apa saja sih yang bisa menimbulkan luka pada sapi? Nah, berikut ini Bapak Muklas selaku ahli peternakan sapi akan menjelaskan bagaimana sapi bisa mendapat luka fisik. Kita simak yuk. Oke pemirsa, jadi kembali lagi dengan saya Dr. Iwan Muklas. Ini saya lakukan, jadi saya pernah melihara sapi 10 ekor, saya pelihara sendiri, jadi saya perah sendiri, kemudian saya cari rumput sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Jadi memberi makan seperti ini adalah keliru atau salah, karena ini kalau kita seperti ini, contoh ini gini, ini akan menimbulkan luka. Jadi pernah kejadian peternak itu dia memberikan makan seperti ini, kemudian ini alat ini mengenai hidung. Sekarang kita jadi tahu
bahwa ternyata saat memberi makan pada sapi pun kita harus berhati-hati. Karena jika kita kurang hati-hati, sapi tersebut dapat terkena arit sehingga mengalami luka fisik. Tapi, kita sebagai peternak sapi tidak perlu panik. Karena Bapak Muklas akan memberikan beberapa tips mudah untuk mengatasi luka pada sapi. Berikut informasinya. Untuk mengatasinya sebetulnya sangat simpel atau mudah sekali. Jadi kita kalau darah itu sampai mancur gitu, maka yang kita lakukan adalah menghentikan perdarahannya secepat mungkin. Yang bisa kita pergunakan adalah ini. Jadi ini kita panaskan dulu di bara api, kemudian kita tempelkan di luka yang ada darahnya muncrat tadi. Selesai itu. Jadi perdarahannya akan langsung berhenti. Kita mungkin akan berpikir tentang obat pembeku darah dan lain-lain, tapi menggunakan besi panas seperti ini sangat praktis. Kemudian ada juga kejadian jadi peternak misalkan lukanya itu bisa sampai di kena luka di hidung misalkan di daerah muka misalkan di sini. Nah, itu pengobatannya juga sangat simpel. Kita akan menggunakan abu dari jerami ini pemirsa. Jadi sangat simpel banget. Ini dibakar kemudian nanti jadi abu. Setelah jadi abu kita tempelkan ke sini. Ke lukanya itu. Nah, jadi fungsinya abu itu akan menyerap cairan termasuk darah itu dan menghentikan perdarahannya dan juga akan menjadi sebagai antiseptik atau antibiotik alami. Jadi tidak mencegah kemungkinan terjadinya infeksi. Ternyata, mengatasi luka pada sapi tidaklah sulit dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih untuk membawa sapi ke dokter. Berikut kami rincikan ulang tips untuk mengatasi luka pada sapi. Semoga dengan informasi tadi, kita dapat lebih baik lagi dalam beternak sapi. Selamat mencoba. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kanaripos? Apa ini? Ini vitamin untuk burung. Vitamin Kanaripos khusus untuk induk burung kanari, darapos, parkit, dan lovebird. Emang apa aja sih manfaatnya? Pertama, fertilitas pejantan dan betina meningkat. Kedua, kualitas produksi telur indukan meningkat, begitu pula daya tetasnya. Ketiga, bahkan anakan yang menetas akan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Keempat, mengurangi resiko cacat anakan burung. Gimana cara pakainya? Campurkan 1 sendok teh Kanaripos ke 1-2 liter air minum indukan setiap hari. Mudah kan? Kanaripos, kunci sukses beternak burung. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Ini adalah kisah Ahmad si ayam hebat dan Betty si bebek. Kamu kok bisa disebut ayam hebat sih? Dulu aku tidak berdaya. Mau jalan aja susah. Aku bukan ayam yang hebat. Mungkin peternak yang memelihara aku juga sedih melihatku seperti itu. Aku mengalami kelumpuhan. Lalu sekarang, apakah kamu sudah sembuh? Iya, sekarang aku sudah sembuh nih dari lumpuh. Ini semua karena Ostelin. Ostelin ini vitamin mencegah dan mengobati kelumpuhan ayam dan bebek. Hah? Yang benar itu bisa buat bebek juga? Iya, bisa. Tidak hanya mengobati, tapi juga mencegah. Kalau gitu, aku mau ya. Hei Betty, main kabur aja. Main dulu. Ngebon dulu ya. Persembahan Eka Farma, paling cocok untuk Indonesia. Agronews TV Indonesia hadir menemani hari Anda.
dengan berita-berita yang menarik dan inspiratif seputar petani, peternak, dan nelayan. Saksikan live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Agro Siang. Saksikan terus setiap hari pukul 14.00 dan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Agronews Indonesia. Saksikan Agronews TV Indonesia pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live. Nantikan Berita Agro Siang live pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa menyaksikannya kembali pada pukul 21 waktu Indonesia